harian di Ormawanya ya. Rangka Anda memiliki passion yang kuat ya mulai dari awal. Tim dengan embrio kebijakan nasional terkuat, sekali lagi Anda mencari program di desa yang support program pemerintah. Itu menjadi nilai lebih ya. Tim dengan strategi pemberdayaan paling berkualitas, tim dengan realisasi kemitraan yang paling kuat. Mitra Honda adalah salah satu mitra ya. Tapi teman-teman bisa menginisiasi program di desa nanti bekerja sama dengan stakeholder yang lain ya. Dinas lingkungan hidup kah, dinas kesehatan ya, dinas sosial, dinas perdagangan, atau teman-teman juga bisa berkolaborasi dengan mitra alumni ya. Kemudian juga dengan yang berkaitan dengan keprofesian teman-teman di fakultas ya, silakan ya. Ada tim dengan dukungan pemerintah desa terkuat, pasti dengan Pak Kades ya, intinya teman-teman ya, nggak boleh lepas ya. Tim dengan dampak dan kontribusi program Oh, di pengembangan record kok tersignifikan. lagian. Tim dengan capaian, tujuan, dan indikator keberhasilan terlengkap. Jadi buku panduan menjadi acuan ya teman-teman. Dan ada kategori khusus ya, tim dengan dampak dan kontinuitas program, serta tim dengan daya juang tertinggi. Misalkan ya desa Anda di pucuk gunung ya, misalkan areanya sangat sulit dijangkau, tapi Anda luar biasa kegiatannya dan indikator keberhasilannya berhasil, bisa jadi Anda masuk di tim dengan daya juang tertinggi ya. Kemudian kita masuk di kategori selanjutnya ya, yang ini harapannya bisa memotivasi teman-teman untuk berproses ya. Ada kategori tim Ormawa. Ayo ketua BEM, ketua Hima, ya, ketua AKM Ormawa, Anda juga dinilai ya. Anda nanti juga akan presentasi di hadapan juri. Tolong ini menjadi satu pegangan ya, bahwa ketua Ormawa harapannya juga memiliki soft skill komunikasi yang baik, karena Anda bisa bercerita di hadapan juri bagaimanakah kontribusi Anda terhadap program ini gitu ya. Enggak, yang saya bukan hanya nanti pada saat teman-teman di desa, tetapi prosesnya mulai dari sekarang, Bapak Ibu dosen pendamping, silakan dikawal ya secara konten. Proposal adik-adik itu sangat berkualitas sesuai panduan ya, dan memiliki nilai inovasi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah Bapak Ibu sampai di juara abdidaya ya. Di perguruan tinggi ini menjadi tugas kami ya. Terima kasih teman-teman MAWA, Bapak Ibu tim Task Force ya, yang berupaya untuk selalu memfasilitasi teman-teman. Karena nanti jangan heran ya, kita akan ada BIMTEK akan ada pelatihan waktu kegiatan dan output keluaran teman-teman ya. Selanjutnya adalah ada satu hal yang penting yang ingin sampaikan di sini, Bapak Ibu. Selain dari semua pilar ya, PT, dosen pendamping, kemudian Ormawa, tim pelaksana, termasuk mitra desa, di Abdidaya juga akan dikompetisikan ya. Poster, video, dan expo itu akan dibuka dalam kurun waktu biasanya 3 hari berturut-turut. Semua PT se-Indonesia akan melihat dan memberikan penilaian juga ya. Jadi ada stand terfavorit ya, ada stand terlengkap. Yang ini sangat luar biasa, kita bisa all out untuk tim UNEDS ya, bisa tampil di Expo Abdidaya. Kemudian yang terakhir yang kami perlu ingatkan kembali ke teman-teman gitu ya, sekali lagi dengan Anda terlibat di PPK Ormawa, satu, ada benefit soft skill Anda akan meningkat ya secara personal, bagaimana berkomunikasi, bagaimana leadership dengan anggota ya, soft skill problem solving Anda, terutama ketika nanti di lapangan di desa itu akan terasah ya, karena kita berproses kurang lebih selama 6 bulan ya di desa. Kemudian benefit selanjutnya adalah soft skill berorganisasi dengan UKM Ormawa, karena salah satu penilaiannya adalah
UKM Ormawa memiliki program berbasis pengabdian masyarakat di desa. Dan itu ada SK timnya, ada SK dari himpunan atau dari BEM yang Anda memiliki program dan desa binaan di desa tempat lokasi kegiatan Anda. Ini kan salah satu hal yang dalam tanda kutip ya, otomatis Anda punya program berbasis implementasi pengabdian di desa. Ya, apapun UKM Anda, apapun organisasi Anda ya, Anda harus punya kegiatan yang berbasis kegiatan pengabdian di desa. Kemudian yang terpenting lagi adalah Anda akan memiliki satu CV gitu ya, yang ke Ormawa, kita jamin Anda akan punya publikasi di jurnal, punya modul ya, punya buku soft skill beri SBN, kemudian memiliki beberapa catatan ya terkait dengan karya-karya ilmiah ya, termasuk kita fasilitasi untuk Anda bisa terlibat di kegiatan-kegiatan yang sifatnya internasional ya. Semua tim PPK Ormawa kemarin yang pendanaan kita fasilitasi untuk menjadi salah satu pembicara ya di international conference ya. Kemudian kita juga jadikan teman-teman sebagai eh, tim yang menjadi pembicara utama ya di sharing session ketika PT memiliki kegiatan dengan universitas dari luar ya. Kemarin dengan mahasiswa dari Nagata University Jepang ya, teman-teman sangat memiliki antusiasme yang luar biasa dari Jepang belajar dari teman-teman di tim PPK Ormawa ya. Kemudian membangun jejaring tim PPK ya, tim Ormawa dengan lintas sektor ya, kemudian dengan mitra-mitra terkait ya, termasuk dengan Anda tadi ya, mitra-mitra swasta dan juga harapannya teman-teman punya kerjasama juga dengan alumni ya. Dan yang terakhir adalah kita tingkatkan juga rekognisi kegiatan teman-teman lewat publikasi di media yang akan kita fasilitasi juga lewat Humas UNEDS dan juga di beberapa portal berita-berita online ya di media sosial juga kita lakukan, termasuk siaran radio di RRI ya sebagai salah satu bentuk pengakuan kegiatan teman-teman ini mendapat rekognisi dari pemerintah daerah dan juga harapannya bisa menginspirasi program teman-teman ini bisa diterapkan di desa-desa yang lain ya, di seluruh wilayah kabupaten, kota yang memang terlibat di desa yang menjadi tujuan kegiatan PPK Ormawa. Saya kira itu yang bisa Bu Dewi sampaikan. Sekali lagi teman-teman, bahwa UNEDS bisa berjaya ya di kancah nasional bersanding dengan PT-PT besar yang lain, itu adalah kunci dari keberhasilan semua pihak. Sekali lagi, tidak hanya tim pelaksana, ada Ormawa, ada mitra desa ya, dan juga ada Bapak Ibu dosen pendamping, Bapak Ibu dosen pimpinan di fakultas, karena teman-teman di PPK Ormawa juga ada rekognisi berupa konversi ya, dispensasi pada saat teman-teman tidak bisa ikut perkuliahan, itu adalah kerjasama dari tim pimpinan juga di fakultas ini juga menjadi hal yang kita utamakan ya kerjasama ini, dan yang pastinya adalah perguruan tinggi UNEDS tercinta menjadi supporting utama kita untuk bisa berproses mulai dari hari ini sampai kita nanti insya Allah berjaya di Abdi Daya. Terima kasih semuanya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi, materinya sangat bermanfaat dan semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan, sesi tanya jawab dan diskusi akan ada di akhir sesi, jadi mohon ditunggu semua nggih. Untuk selanjutnya, materi akan diberikan oleh Bapak Bayu Aprilianto SEM Akun tentang best practice peran dosen pendamping, stakeholder, dan penyusunan RAB. Kepada Pak Bayu. Mbak Nadia, Nggih. Pak Bayu masih ada tamu. Kayaknya yang pertama biar sistematis akan disampaikan oleh Bu Yuni dulu. Nggih, siap. Di RKB setelah Bu Yuni. Nggih.
Oke, Ya, berarti dari Bu Yuni nggih tentang peran tim pelaksana dan Ormawa kepada Ibu Dr. Sri Wahyuni SPD MPD oke. disilakan. Terima kasih Mbak Nadia. Ini apa namanya? Saya mohon maaf Bapak Ibu karena rolling ini karena Pak Bayu ada baru barengan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat pagi yang saya hormati ini Bapak Warek tiga Pak Fendi yang selalu support dengan PPK Ormawa yang luar biasa. Luar biasa Pak. Terima kasih. Ini PPK ini menjadi Ya, Bu Sri, terima kasih. menjadi apa ya sekarang Alhamdulillah Universitas Jember semoga tetap bisa mempertahankan juara PPK-nya gitu nggih yang saya hormati. Ini ada dari Ketua Task Force PPK Ormawa baik yang baru Pak Dian gitu nggih yang luar biasa ini apa semangatnya dalam apa ya membimbing menyiapkan PPK Ormawa di tahun 2025 dan yang saya hormati sebenarnya ada Bu Dewi ini yang pemain lama nggih Bu Dewi nggih ketua Task Force sebelumnya tapi sekarang tetap berada di wakilnya dan Bapak Ibu Task Force yang tidak lupa juga dari Bapak Ibu Tim Wawa yang selalu mensupport kegiatan dari PPK Ormawa yang luar biasa dan seluruh terutama ini yang saya banggakan adalah Bapak Ibu calon pembimbing PPK Ormawa gitu nggih. Jadi Bapak Ibu pembina, Bapak Ibu Wadik 3, mungkin banyak sekali Bapak Ibu Wadik 3 yang jadi pembimbing juga. Kemudian Bapak Ibu Korprodi gitu kadang Korprodi kalau ada sebagian sebagai pembina ini luar biasa dan yang saya banggakan adalah seluruh Ormawa di Universitas Jember. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita melakukan sosialisasi tentang PPK Ormawa di tahun 2025 yang intinya sedikit berbeda dengan tahun 2024. Gitu, nggih. Jadi mohon izin Pak Fendi, Pak Agung, Bu Dewi, Pak Bayu, saya duluan gitu, nggih. Saya duluan gitu menyampaikan seperti apa PPK Ormawa karena terus terang PPK Ormawa ini sebenarnya event nasional yang tiap tahun ada, tapi selalu ada perbaikan dan pembaruan dan apalagi katanya Pak Warek tadi ada Pak Ibu atau Pak Evi gitu nggih sehingga ada perubahan gitu di tahun ini gitu nggih. Ini saya gitu nggih kebetulan memang apa namanya saya dari FKIP ini adalah pengalaman bagaimana kita bisa mulai mengenal PPK Ormawa di tahun 2021 sampai sekarang di tahun 2025. Semoga kita tetap bisa mempertahankan ya juara yang pernah diraih oleh Universitas Jember dan itu semua karena dukungan dari Bapak Ibu sekalian dan seluruh mahasiswa Universitas Jember karena tanpa dukungan kita tidak mungkin bisa sampai pada tahap sekarang gitu nggih. Saya kebetulan kena peran tim pelaksana dan Ormawa ini yang mungkin nanti tahun berbeda Bapak Ibu nggih dan seluruh mahasiswa. Kenapa? Karena di tahun ini seleksi semakin kuat dan kalau sebelumnya kita 20 tim yang bisa dikirim sekarang tinggal 10 tim. Sehingga benar-benar nanti kemungkinan dari tim Task Force Universitas Jember akan memilih tim pelaksana dan Ormawa yang sudah sangat luar biasa. Walaupun semua Ormawa saya kira di Universitas Jember luar biasa. Kalau tidak luar biasa, tidak mungkin bisa masuk Universitas Jember kan begitu. Tapi di tahun ini menjadi yang baik dari yang terbaik gitu. Sehingga ini pengalaman saya pada waktu di IPB bagaimana anak-anak bisa presentasi di depan juri ini yang mungkin luar biasa. Ini adalah pada waktu adidaya kita di tuan rumah dan mungkin saya semangati dulu di awal kenapa sih Ormawa itu harus ikut gitu. Tenang pada saat ternyata kita punya pengalaman lebih bagaimana bisa menjadi juara atau bagaimana mendapatkan pendanaan, bagaimana tanding di level nasional. Ini di 2024, di 2023, ini 2022 itu kemarin pada waktu kegiatan luring gitu setelah pandemi ini yang sangat berkesan karena setelah pandemi kita bisa berkumpul melalui PPK Ormawa gitu. Oke. Mungkin saya langsung pada poin penting Bapak Ibu pembimbing, Bapak Ibu pembina, seluruh mahasiswa seperti apa sih tim pelaksana Ormawa yang layak nanti bisa mengajukan atau supaya bisa menjadi juara di PPK Ormawa adalah yang pertama adalah peran tim pelaksana itu menjadi
Sehingga mohon ormawa-ormawa yang ada di Universitas Jember benar-benar mencari tim pelaksana yang handal gitu ya. Maksudnya handal itu adalah jangan jadi dari ketuanya. Kalau ketua ormawanya itu pasti sudah sangat handal. Nanti karena ketua ormawa punya tanding sendiri. Tapi dari ormawa itu melakukan seleksi, melakukan pilihan gitu ya, siapa yang layak menjadi tim pelaksana gitu ya. Sehingga rencananya tahun ini juga tim pelaksana itu kita seleksi juga gitu ya, seperti apa tim pelaksana. Ujung tombak sebuah kegiatan itu semua ada di tim pelaksana. Maka mohon carilah 15 tim yang benar-benar kompak, yang benar-benar bisa bekerja. Tidak hanya titip nama. Nah, ini yang saya khawatirkan gitu ya. Biasanya anak-anak titip nama, karena terus terang saya dari 2001 di PPK Ormawa banyak sekali tim yang kehilangan timnya, jadi tinggal bekerja 2 orang. Tim yang ditinggal ormawanya karena tengkar gara-gara biasanya tidak ada dana, karena dari PPK ada dana dari bertengkar. Tim yang kehilangan dosennya, nah ini karena tidak cocok gitu dengan dosennya. Nah ini yang mohon benar-benar tim pelaksana harus dipilih, dari ormawa memilih tim pelaksana yang handal gitu ya. Karena apa? Ini soft skill dan hard skill-nya harus luar biasa. Ini saya ingat sekali pada saat anak saya berada di desa yang nggak ada penerangannya. Nah, biasanya kalau anak-anak nggak ada yang mau ini, Bu, saya biasanya di kos-kosan enak tidur nyaman kok, suruh PPK Ormawa apa lampu aja nggak ada. Nah, ini harus tetap kompak tim pelaksana. Sehingga mohon ormawa-ormawa segera membentuk tim pelaksana yang handal gitu ya. Karena ini terus terang butuh kebersamaan dan kerjasama yang luar biasa. Kalau tidak punya ini, saya kira tim pelaksana tidak akan berhasil gitu ya. Berikutnya adalah mulai apa, Bu? Mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi sampai dari pasca program. Jadi mohon tim pelaksana benar-benar dipilih yang anaknya salah satu adalah public speaking-nya luar biasa. Gitu ya. Karena apa? Karena di sini yang bisa menyampaikan idenya dari proposal itu adalah ketua pelaksana. Kalau ketua pelaksananya tidak punya public speaking yang bagus, maka sebenarnya proposalnya luar biasa. Ternyata pada tahap eksekusi, nah ini hilang karena dia bingung, gugup lah. Ini saya harap nanti ketua ormawa mohon bisa mencari ketua pelaksana yang public speaking-nya luar biasa. Supaya orang melihat, wih, proposalnya nggak bagus, public speaking-nya bagus, bisa terkecoh juga gitu ya. Ya, jadi mohon ini yang benar-benar mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi, mohon benar-benar direncanakan dengan baik gitu ya. Ya, ini adalah pengalaman kalau saya pada waktu bagaimana tim pelaksana itu bisa mendampingi pembimbing sampai ke desa. Jadi tim pelaksana ini yang selalu beriringan dengan pembimbing gitu ya, mulai dari survei, nyusun proposal, pelaksanaan sampai pada bagaimana dengan mitra. Jadi pelaksana, ormawa, pembimbing harus terus mendampingi. Jadi ini Bapak Ibu pembina, mohon nanti ada ini ya punya waktu lah gitu. Saya kira semua dosen UNED yang sangat luar biasa punya waktu itu. Jadi bagaimana kami di desa dan kawan-kawan ini, saya kira nanti kalau yang mau ikut PPK Ormawa harus sudah punya motivasi untuk mau terjun ke desa gitu ya, baik dari tim pelaksana maupun dari ormawanya sampai pada pembimbingnya gitu nggih. Terus terang kayak ini nggih, kayak rutsu kita di desa sampai dengan mitra gitu. Saya sebenarnya dulu tuh nggak pernah tahu RRI, nggak pernah tahu Pro 2 FM. Ini gara-gara PPK Ormawa saya banyak belajar semua mitra-mitra yang yang membantu mahasiswa. Salah satu tadi Astra Honda itu kenapa ini kegiatannya PPK kok Astra Honda ada, karena beliau itu adalah salah satu yang kemarin memberikan sponsor juga terhadap tim PPK Ormawa, bagaimana anak-anak bisa mendapatkan pengetahuan mengukur soft skill dan hard skill. Itu tim pelaksana. Jadi mohon Ormawa sudah mulai mencari seperti siapa atau apa anaknya kategorinya tim pelaksana. Berikutnya, kenapa harus Ormawa gitu ya? Apa sih kontribusinya Ormawa di PPK Ormawa? Nah, inilah harapannya ada program PPK Ormawa supaya Ormawa-Ormawa kita itu menjadi Ormawa yang luar biasa, yang handal. Yang handal itu maksudnya adalah maaf,
Kalau bahasanya Pilmawa, kalau saya kutip, maaf Pak Warek. Jadi gini, biar mahasiswa ini gak hebat-hebatnya demo gitu ya. Sekali-kali hebat demonya ke desa gitu ya. Demo ke desa apa? Sama-sama memperbaiki desa. Nah, ini yang selalu saya kutip di Pilmawa. Jadi biar Ormawa kita tuh tanggung untuk memperbaiki masyarakat di desa. Jangan menjadi jago kandangnya kampus gitu ya, tapi jadilah Ormawa yang luar biasa. Ini yang selalu saya katakan bahwa Anda di Ormawa itu menjadi penggerak program. Kalau tanpa Anda, insya Allah dengan uluran tangan Anda, desa-desa yang memang membutuhkan akan sangat terbantu. Karena mendiskusikan kontribusi Ormawa dalam merencanakan sampai keberlanjutan dari sebuah program. Ya, sehingga ini mohon. Terus terang saya sangat telah mengenal PPK Ormawa. Ormawa yang saya bina pun akhirnya punya visi dan misi yang sangat jelas. Tidak hanya maaf, Universitas Jember itu sudah sangat loyal. Intinya setiap Ormawa punya dana Ormawa, dibantu dana Ormawa. Harapannya dana itu adalah untuk mewujudkan visi misi yang sangat jelas. Sehingga dari PPK Ormawa inilah belajar, oh ternyata PPK Ormawa ini mengajarkan Ormawa punya program yang jelas. Tidak hanya maaf, kebanyakan Ormawa itu studi banding saja, ngalah-ngalahi dosennya gitu ya, jalan-jalan saja, diklat saja, boleh. Tapi mohon sekali-kali ke desa lah, bagaimana melakukan pengabdian di desa. Nah, ini saya, apalagi mengajak dosennya lah lengkap ini sudah gitu ya. Sehingga mohon ini para Ormawa bisa melakukan perencanaan program dengan baik, melaksanakan, mengevaluasi sampai pada bagaimana melakukan keberlanjutan gitu ya. Sehingga saya yakin Ormawa yang gabung di Universitas Jember menjadi Ormawa yang hebat. Kalau bersedia untuk ikut peran dalam PPK Ormawa, makalah marilah kita semangat-semangat belajar. Ya, PPK Ormawa bukan sekedar kegiatan, itu peran Ormawa, tetapi upaya membangun atau strategi dalam kepemimpinan mahasiswa. Karena ketua Ormawa ini adalah salah satu yang bisa memayungi semuanya. Jadi biasanya kalau saya di dalam tim, Ormawa itu pasti punya PDH ya bahasanya, PDH sendiri. Tim punya PDA sendiri, atau biasanya kalau saya di desa, tim itu pakai alma mater karena kita dari Universitas Jember, tapi biasanya Ormawa itu pakai PDH, sehingga bisa membedakan antara Ormawa dengan tim pelaksana gitu ya. Tapi itu terserah, sehingga yang penting setiap Ormawa memiliki peran penting. Ormawa inilah yang memonitoring tim pelaksana, sehingga jangan sampai tim PPK-nya lolos, Ormawanya hilang gitu. Merasa ya sudah Bu, sudah saya serahkan ke tim pelaksana. Mohon itu jangan ya. Karena Ormawa inilah yang memiliki tim pelaksana ya. Sehingga ini jadi Ormawa itu juga mulai merencanakan baru bagaimana melakukan pelaksanaan. Ini saya tidak usah saya detailkan karena ini semua dari panduan gitu ya. Sehingga mohon sekali para Ormawa di Universitas Jember, mari kita semangat. Kapan lagi kalau tidak sekarang gitu ya. Kapan lagi kalau tidak waktunya jadi mahasiswa. Nanti kalau sudah lulus sudah bukan waktunya itu gitu ya gitu. Sudah mikir dengan pekerjaan keluarga dan kawan-kawan. Nah, inilah waktunya, mari kita sumbangsih ke desa gitu ya. Contoh, Bu, Ormawa itu apakah cukup duduk manis? Ya tidak. Dia akan memonitoring yang terjadi di masyarakat. Contoh, tim pelaksananya membangun 6 pojok literasi. Ormawanya harus tahu. Nanti kalau ini tahun ini 6 pojok literasi itu kan tahun ini selesai, anaknya lulus. Nah, ini apa yang dilakukan Ormawa? Oh, saya akan terus melakukan pengabdian di pojok literasi ini di tahun berikutnya, di tahun berikutnya. Jadi ini yang punya adalah Ormawa. Sehingga kalau Ormawa program kerjanya kalau setelah menerima PPK Ormawa pasti sudah sangat luar biasa karena banyak sekali desa binaan yang harus dilakukan gitu ya. Jadi bagaimana dia akan tahu bahwa saya punya kurikulum non formal, misalkan saya dari pendidikan. Apakah saya setelah PPK Ormawa tahun 2025, 2026 saya tutup sudah kurikulumnya? Ada tidak? Ini harus menjadi program lanjutan Ormawa, bahwa Ormawa berikutnya akan melanjutkan dari program kerja 2025. Nah, ini maksudnya. Sehingga kenapa tadi visi dan misinya sudah sangat jelas. Mungkin yang perlu kita telaah sekarang adalah apa Bu yang dilakukan oleh Ormawa saya. Saya tuh pengen ikut PPK Ormawa Bu, tapi saya nggak tahu nih mulai dari mana gitu ya.
Apalagi misalkan, Bu, saya ini pertama kali nih, karena kemarin pengurus sebelumnya melakukan udah hilang gitu. Sekarang pengurus yang baru. Kami tim Taswot siap mendampingi. Yang pasti nanti dari ormawa-ormawa pasti punya karakteristik. Maka bacalah panduan, lihatlah topik di PPK Ormawa. Cocoknya saya kemana? Karena tahun ini disarankan apa? Disarankan adalah ketua pelaksana kalau bisa sesuai bidang topik yang dipilih. Nah, contoh saya dari pendidikan, saya pengen mengambil topik desa toga. Padahal saya nggak tahu cara menanam tanaman toga. Nah, jangan. Berarti ini biasanya bidangnya adalah dari farmasi. Ya, jadi ada 13 topik yang boleh dipilih. Makanya saya katakan apalagi Universitas Jember sudah memiliki berapa 15 fakultas gitu ya, sehingga dengan karakteristik yang sudah sangat lengkap. Sehingga saya kira semua topik ini pasti. Lah, Bu, saya ternyata nggak ada di 12 topik, maka boleh berada di topik bebas. Maka mohon panduannya silakan dianalisis, ormawa-ormawa boleh memilih mana yang cocok gitu ya. Yang cocok bukan yang cocok dan yang ahli gitu ya. Jangan sampai seperti saya pengen milih desa sehat, padahal saya nggak tahu setting itu kayak apa. Nah, ini yang susah. Saya coba sedikit ulas walaupun panduan ada setiap topiknya. Jadi kita ada sekarang di 2025 ada 13 topik. Ini mohon jangan melihat panduan di 2024 karena berbeda. Sedikit berbeda gitu ya. Jadi ada pengurangan karena ada Mbak Evi tadi. Jadi yang pertama adalah desa kelurahan wirausaha. Apa sih desa kelurahan wirausaha? Aktivitasnya yang perlu dibaca di panduan adalah aktivitasnya. Oh, dia yang penting mengembangkan usaha ekonomi gitu ya. Usaha ekonomi yang bisa menjadi unggulan desa. Nah, melalui program contoh One Village One Product. Oh, pelaku usahanya adalah bisa individu atau kelompok. Nah, ini akhirnya ormawa milih. Ini cocok nggak ya dengan ormawa saya gitu ya. Kalau memang cocok silakan dipilih ini. Nah, salah satu contoh ini contoh yang kemarin masuk di Abdi Daya. Bukan berarti ini yang paling bagus ya. Ini saya kasih contoh saja. Kalau membuat judul itu harus clear gitu. Clear itu maksudnya apa? Kamu membuat apa, Nak? Rumah entrepreneur nelayan. Pemberdayaan perempuan melalui desertifikasi rumput laut untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Kelurahan Bontosungu. Gitu. Misalkan, ini misal ya, saya bilang contoh misal. Jadi jelas, oh berarti ini wirausaha. Gitu ya. Jadi jelas bahwa dana yang diberikan oleh Belbawa yang paling penting adalah produk. Ini kadang yang dilupakan sama mahasiswa. Produknya apa? Harus ada usaha hasil akhirnya. Harus ada bisnis atau kegiatan ekonomi dan keberlembagaan. Nah ini yang kadang jangan sampai kelembagaan tidak ada. Kenapa? Karena setelah Anda lulus, Anda keluar dari desa, desanya tengkar tambahan karena rebutan. Nah, ini jangan sampai gitu ya. Tapi ada pengurusnya. Ini mohon silakan dianalisis apakah ormawa Anda kategori di sini gitu ya. Jadi berikutnya adalah smart farming. Nah, ini biasanya kalau smart farming ini identik apalagi kita UNED ini pertanian industrial ya, mestinya ini menjadi punya UNED gitu ya. Jadi ini biasanya adalah tentang teknologi budidaya, panen, pasca panen, dan pemasaran. Nah, ini inovasinya adalah smart farming bahasanya. Jangan farmingnya saja. Makanya biasanya berbasis teknologi, karena ada smartnya. Contoh, implementasi teknologi smart farming di era society berbasis IoT, agriculture, solar dryer portable copy di desa. Misalkan ini contoh. Jadi benar-benar kelihatan smartnya. Nah ini makanya monggo dari Fakultas Pertanian, ormawa pertanian ini bisa membidik di smart farming gitu ya. Berikutnya adalah, nah ini biasanya wilayahnya FKIP, walaupun boleh dari luar FKIP, yang penting akan mendirikan sekolah, namanya sekolah perempuan gitu ya. Jadi biasanya ini mencari desa-desa yang maaf gitu ya, perempuannya misalkan banyak jandanya, perempuannya ini monggo kurang berdaya. Nah, ini biasanya ke arah sekolah-sekolah perempuan gitu ya. Jadi di kaum-kaum perempuan ternyata di situ misalkan pemberdayaan perempuan dan kawan-kawan. Biasanya contohnya pemberdayaan masyarakat Lembah Kode di Kelurahan Kediningrat melalui sekolah sungai. Nah, kadang kan kita nggak, ini judulnya sekolah perempuan, tapi memang sekolah sungai ini khususnya untuk perempuan-perempuan karena selama ini suaminya nelayan gitu misalkan gitu. Jadi silakan membuat judul yang memang mengarah pada aktivitas dari
topiknya gitu ya. Jadi kalau bisa judulnya sudah wah gitu ya. Ini adalah Sanggar Tani, ini juga daerah-daerah pertanian biasanya ke arah agrobisnis modern gitu ya. Biasanya adalah menghasilkan kelembagaan sebagai petani atau petani baru gitu ya. Biasanya contohnya ini adalah Sanggar Tani Mudah Kolok, pengembangan petani jamur tiram berbasis IoT gitu. Ini contoh ini pada komunitas inklusif Tuli Bisu di Desa Sanggar Bali. Jadi buatlah Sanggar Tani memang itu dibutuhkan gitu. Jadi mohon nanti ormawa-ormawa bisa memilih tuh, oh saya di Sanggar Tani. Nah ini biasanya daerah-daerah farmasi nih, makanya kalau dari farmasi ini tidak ikut, kadang desa toganya siapa Pak yang ngajukan? Masa orang pendidikan gitu ya, padahal ada desa toga. Ini yang paling penting adalah mohon dilihat aktivitasnya. Karena di desa toga ini adalah desa toga berbasis biodiversitas lokal. Nah, maka kalau bisa judulnya ke arah sana nanti, termasuk pemetaan, konservasi, budidaya tanaman obat. Nah, contoh ini salah satu contoh gitu ya. Bu, yang ada di Jember, kok di Jember lengkap kemarin gitu ya. Pengembangan kawasan konservasi tanaman obat berbasis green city hidroponik dan digital marketing gitu. Jadi silahkan ini tim-tim dari Fakultas Farmasi gitu ya. Kalau membidik desa toga sangat cocok karena beliau memang dari farmasi gitu ya. Kemudian desa kelurahan sehat, lah ini mestinya di Universitas Jember menjadi goal juga karena hampir sebagian besar adalah dari kesehatan gitu ya. Jadi ini biasanya mohon bisa dilihat terutama menggunakan potensi dan masalah lokal. Ini yang lagi topik di 2025 gitu ya. Jadi mohon dilihat aktivitas di 2025 gitu ya. Jadi program-programnya benar-benar diarahkan ke potensi lokal tapi dalam dunia kesehatan ya. Contoh ini kemarin saya apa namanya yang masuk Abdidaya adalah Zibernyam, bergizi, bersih, nyaman. Usaha mewujudkan zona bebas stunting melalui beras artifisial dan budidaya ikan di Desa Jatimulya. Contoh, ini hanya contoh membuat judulnya. Jadi judulnya sebenarnya adalah bagaimana mengarah pada aktivitas dari kelurahan atau desa sehat gitu ya. Oke, nomor 7 adalah ini juga biasanya FKIP boleh, apapun fakultas yang lain boleh karena membuat desa itu cerdas. Biasanya membangun pojok literasi. Ini berbeda dengan sekolah perempuan. Kalau sekolah perempuan memang membangun sekolah perempuan. Kalau ini membuat pojok literasi sehingga tidak harus dari pendidikan juga. Tapi pendidikan akan sangat bidangnya karena bagaimana membuat desa-desa menjadi cerdas. Contoh, optimalisasi kemandirian masyarakat dengan gangguan jiwa. Pojok Pitu, Posyandu Jiwa dengan terapi okupasi terpadu. Nah, ini kan bisa kerjasama sama kesehatan. Ternyata ada desa ini Bu yang banyak masyarakatnya gangguan jiwa. Nah, ini buat aja pojok literasi itu kerjasama antara pendidikan dengan kesehatan. Nah, ini beberapa contoh kalau pengen desa itu memilih desa cerdas. Kampung iklim. Nah, ini kampung iklim ini juga saya kira UNED punya fakultasnya. Salah satu biasanya dipakai biasanya fakultas teknik ini gitu ya. Jadi ada mitigasi walaupun tidak harus teknik, dari MIPA pun bisa karena ini adalah mitigasi perubahan iklim. Bencana pengendalian bencana, ketahanan pangan. Nah, ini pertanian juga masuk, pengolahan limbah gitu ya. Jadi ini intinya silahkan ormawa yang berada di topik atau di bidang ini maka boleh mengambil kampung iklim. Optimalisasi program kampung iklim melalui adaptasi dan mitigasi berbasis kearifan lokal. Ini contoh kalau membuat judul gitu ya. Oke, berikutnya adalah tentang desa hutan. Nah, ini biasanya ormawa di UNED itu semuanya ada pecinta alamnya gitu ya. Kadang kok eman kalau dia tidak ikut masuk di desa hutan karena desa ini ada di desa pinggiran hutan berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat. Tuh ini kalau anak pecinta alam sudah ini nih sudah sangat familiar gitu ya. Kalau ini dibuat proposal PPK akan sangat luar biasa ini. Gitu ya. Jadi karena apa syarat-syaratnya harus masyarakat dan tokoh masyarakat di desa atau kelurahan dekat hutan ini biasanya gitu ya, berada di hutan lah intinya. Contoh rintisan agroendoforestry untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan kelestarian hidup di Desa Kalices Kecamatan Kendal misalkan contoh. Jadi intinya silahkan kalau ormawa pencinta alam ini karena biasanya kalau mau ormawa pencinta alam, Bu, saya nggak seneng PKM karena nggak cocok. Masa saya suruh berilmiah gitu ya. Loh, maka pilihlah PPK Ormawa gitu ya.
Oke, berikutnya adalah desa maritim atau kelurahan maritim. Ini adalah di pesisir daerah laut gitu ya. Lah ini ada nggak desa-desa? Saya kira Jember ini luar biasa. Ini kita dikelilingi laut gitu ya. Kalau Anda bisa ngambil desa maritim ini luar biasa. Bagaimana kita fokus pada peningkatan ekonomi daerah-daerah pesisir ini ya. Contoh Laskar Maritim, optimalisasi sumber daya kemarintiman dengan pendekatan asset-based development ditangguh misalkan begitu. Jadi silakan bagi ormawa-ormawa yang mengambil desa maritim saya kira cocok saja karena Jember adalah di daerah pesisir laut kan gitu ya. Berikutnya adalah desa budaya. Ini yang sedikit berbeda. Kalau nggak salah tahun sebelumnya kita seni gitu kayak desa seni gitu. Sekarang kita di desa budaya. Nah ini biasanya ormawa-ormawa yang bergelut di dalam dunia seni biasanya. Contoh tadi perannya pesannya Pak Warek adalah FIB kalau nggak salah Fakultas Ilmu Budaya. Lah ini mestinya cocok nih harusnya dari ormawa-ormawa dari budaya. Karena apa? Ini adalah fokusnya adalah ke potensi budaya lokal. Nah ini yang berpotensial untuk dikembangkan menjadi unggulan desa. Nah ini biasanya apalagi yang ngajukan dari FIB, Belbawa nggak akan tanya, kamu bidangnya sesuai nggak? Karena udah sangat sesuai gitu ya. Contoh Mojangki ini yang kemarin masuk Abdi Daya. Monggo Sanjang Mriki. Saya dulu kalau saya bingung ngapain ya ini. Oh ternyata inovasi desa budaya dengan metode Smart Culture Heritage guna mencapai culture capital desa terus besar. Saya kira sangat luar biasa. Jadi di UNED itu sebenarnya topik ini ada semua. Tinggal ormawanya mari kita bergerak bersama-sama gitu ya. Nah, berikutnya Bu, saya kok senangnya ke wisata. Ini biasanya FEB nih. FEB itu ke wisata karena biasanya bagaimana membuat potensi lokal. Walaupun apakah harus FEB tidak, fasilitas juga buat wisata boleh. Gitu ya. Jadi intinya semua fakultas sangat berpeluang gitu ya kalau wisata. Jadi topik-topik yang umum ini bisa semua fakultas bisa berpeluang ormawa-ormawa di semua fakultas gitu ya. Yang paling penting digarisbawahi adalah potensi wisata lokal. Nah, ini saya kira Kabupaten Jember itu termasuk yang paling pojok, lokalnya paling kuat nih gitu ya. Jadi contoh Bumi Luhur upaya pemberdayaan masyarakat Desa Ciasmara dalam pengelolaan pembangunan Taman Nasional Gunung, nah, misalkan begitu misalkan. Jadi wisata alam budaya. Nah ini jadi silakan bagi yang suka jalan-jalan, ormawanya yang suka studi banding saja ikutlah desa kelurahan wisata gitu ya. Jadi wisatanya tapi ke lokal loh ya. Bu, saya kok nggak ada yang cocok ya 1 sampai 12 gitu ya. Biasanya ini yang kemarin kami coba gitu ya. Kami coba di fakultasnya Pak Fendi, di Fakultas Hukum. Karena bingung Fakultas Hukum kemarin. Saya itu